Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-temanku semua. Lulusan SMP MTS tahun 2023 khususnya pasti baru mencari informasi ya tentang apa PPDB atau penerimaan siswa baru ya tahun 2023. Nah teman-temanku semua, simak ini, yaitu ada kabar baru informasi ASPD luar DIY. Itu maksudnya bagaimana? Ini saya mendapatkan dari webnya Disdikpora DIY. ASPD itu adalah asesmen standarisasi pendidikan daerah. Simak videonya ya teman-temanku semua. Baik teman-temanku semua, pasti simak, soalnya ini adalah info penting. Nah teman-temanku semua, yaitu ASPD itu adalah asesmen standarisasi pendidikan daerah. Ini seputar ASPD DIY. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta ini khususnya ya, besok yang mendaftar di DIY, walaupun rumahnya bukan di DIY, tapi apakah bisa? Bisa kita mendaftarkan ke DIY, bisa. Nah begini teman-teman, akan saya jelaskan dulu apakah ASPD itu, yaitu asesmen standarisasi pendidikan daerah adalah salah satu instrumen pengukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan akademis peserta didik pada tingkat akhir jenjang SDMI sederajat dan SMP MTS sederajat. Nah fungsinya yaitu ini dipergunakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY untuk memperoleh data sekunder sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan di wilayah DIY, sekaligus mengukur kemampuan minimal individu siswa secara akademis dalam hal literasi membaca, literasi numerasi dan literasi sains. Jadi akan diuji siswa itu di literasinya, yaitu membaca, numerasinya, dan sains. Terus kenapa nilai SPD dipergunakan? Untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal berstandar yang terstandar daerah pada literasi membaca, amrik, dan seterusnya, ini yang tadi saya sebutkan. Terus apakah SPD diwajibkan? Nah ini SPD bersifat pilihan setiap individu siswa. Ketidakikutsertaan siswa dalam ASPD tidak mempengaruhi kelulusan siswa, akan tetapi nilai ASPD menjadi salah satu komponen dalam penghitungan atau perhitungan nilai gabungan dengan bobot 55% yang digunakan sebagai salah satu alat seleksi pada pemerintahan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Jadi bobotnya 55%. Apakah ini wajib? Nah dijawab, ketidakikutsertaan siswa dalam SPD tidak mempengaruhi kelulusan siswa. Jadi siswa itu dari SMP ya tidak mempengaruhi kelulusan, tapi sebagai salah satu alat seleksi pada penerimaan peserta didik baru PPDB. Jadi adalah salah satu alat seleksi masuk PPDB ke SMK ya 2020, ke SMA ya berarti ya 2023-2024 ini itu. Jadi besok yang masuk SMK SMA harus mengikuti ASPD. Lalu seputar ASPD DIY untuk wilayah luar, siswa luar daerah. Ini dijelaskan di sini pendaftaran dan pemilihan lokasi ASPD itu 15 sampai 22 Mei 2023 secara online. Jadi teman-teman pada tanggal 15 sampai 22 Mei ini secara online begini. Secara online coba ya kita buka di Chrome ya. Bisa tidak ini? Oh, ini udah muncul. Nah, seperti ini masih, coba kita pakai Chrome. Nah seperti ini.
tampilannya teman-teman. Asesmen standarisasi pendidikan daerah 2023. Nah, peserta di luar DIY. Nah, besok username password ini akan diberikan ya, mungkin ya. Pendaftaran ASPD untuk peserta dari luar provinsi daerah istimewa Yogyakarta baru akan dimulai 15 Mei. Oh, ini jadi khusus dari luar ya. Nanti kalau dari yang DIY sendiri mungkin sudah ada passwordnya ya, ini udah. Nah, pelaksanaan ASPD luar DIY, jadi daftar dulu, langsung pelaksanaannya Selasa dan Rabu 30 dan 31 Mei 2023. Pengumuman hasil ASPD luar DIY yaitu 8 Juni 2023. Nah, jadwalnya Selasa 30 Mei ini jam 8 sampai jam 10 itu literasi membaca bahasa Indonesia, jam 10.30 sampai 12.30 itu literasi numerik. Rabu 31 Mei 2023 jam 8 sampai jam 10 itu literasi membaca bahasa Inggris, 10 sampai 30 10.30 sampai 12.30 maaf, literasi sains. Nah, ASPD dilaksanakan berbasis komputer dengan mode semi online di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman di sini semua mendaftar dulu di sini besok. Di apa? Di sini ASPD Jogja CBT web.id yang dari luar daerah. Gitu ya. Siswa untuk luar daerah. Ya, luar daerah mendaftarkan di sini besok, yaitu tanggal 15 sampai 22 Mei. Lalu pelaksanaannya ini, nah pelaksanaannya akan ditentukan di lokasi yang sudah ditentukan dan semi online. Semi online itu begini, semi online itu kita tidak online semua, tidak seperti di ini ya, ini kan online, ini harus online, tidak. Online itu, semi online itu servernya online tapi yang untuk menggarap siswa atau apa namanya, siswa calon peserta didik itu CPD ya, itu offline. Jadi yang terhubung dengan internet itu hanya servernya aja gitu. Jadi tidak semua online, semi online begitu. Nah, apakah ini akan menguntungkan untuk siswa? Bisa jadi menguntungkan bagi yang ini nilainya tidak bagus waktu lulus ya. Ini kan bobotnya sendiri untuk ASPD ini adalah 55% sendiri, jadi separuh sendiri, lebih besar dari yang 45% itu mungkin diambil dari nilai rapot besok ya. Yang 55% ini adalah ASPD. Begitu teman-temanku semua. Untuk seputar info lagi nanti saya akan infokan yang lebih detail. Kita cari-cari informasi dulu. Tetap ikuti terus channel ini karena nanti akan memberikan informasi yaitu PPDB 2023-2024 pastinya terbaru. Karena apa, nanti bukan hanya di sini aja teman-temanku semua, yang di Jawa Tengah juga penting sekali. Saya yang di Jawa Tengah itu nanti lewat situsnya Jateng ya, Jateng PPDB, tapi belum dibuka. Kalau untuk Jogja itu adalah Siap PPDB. Siap PPDB juga masih seperti ini, belum bisa dipakai. Nah, besok seperti ini situsnya. Ini adalah contoh 2021 ya. Ajukan akun. Ya, agak ribet sedikit teman-temanku semua, tidak masalah. Nah, ini juga yang dari Jateng juga belum bisa dibuka. Nah, baik teman-teman, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe tentunya. Nanti akan saya berikan informasi-informasi terbaru tentang PPDB, SMK, SMA, khususnya di Jawa Tengah, DIY. Kalau di luar itu ya
hampir-hampir mirip untuk syaratnya, untuk persyaratannya, untuk ajukan akunnya, untuk pendaftarannya ya hampir-hampir mirip. Ikuti kita terus, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.